Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 291 dan ke-292. Setelah banyak perubahan pada ekspresi wajahnya, tiba-tiba Lillian Yates berdiri. Kemudian menunjuk ke Harvey York dan berkata, "Sampah yang tidak berharga, jangan berpikir bahwa insiden ini sudah berakhir sekarang karena kau bisa meminjam $800.000. Aku beritahu padamu, kau setidaknya harus pergi dan meminjam $800.000 lagi. Tidak, kau perlu mendapatkan $1,6 juta. Selain itu, kau harus menanggung hutang itu sendiri. Tentu tidak masalah. Tapi kita mungkin perlu menunggu beberapa tahun lagi. Aku baru saja meminjam $1,6 juta dari temanku. Tidak mungkin dia akan meminjamkan uang padaku tanpa henti, kan?" Harvey berkata dengan santai. "Kau..." Ekspresi wajah Lillian berubah lagi. Beberapa saat berikutnya, dia berkata, "Kau adalah menantu yang tinggal menumpang di Zimmer dan kau sudah mendapat pekerjaan sekarang, kau harus memberiku kartu pembayaran dan aku akan mengatur gaji bulananmu. Bu, jika kau benar-benar membutuhkannya, aku bisa memberikan kartu bayaranku." Harvey tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Saat itu juga, Sincere Zima, yang sedang bermain dengan ponselnya di samping mereka, tidak tahan melihatnya sekarang. Jika ibunya mengambil kartu bayaran saudara iparnya, itu berarti ibunya membutuhkan gajinya. Dalam hal ini, mereka tidak akan bisa mengusirnya dari Zimmer untuk sementara waktu. Di kamar tidur, Sincere berkata dengan tidak berdaya, "Bu, kenapa ibu mau mengambil kartu bayarannya? Berapa banyak yang bisa dihasilkan setiap bulan? Selain itu, jika kau mengambil kartu bayarannya, bagaimana kau akan mengeluarkannya dari Zimmer?" Lillian berkata dengan dingin, "Teman sekelasnya bisa meminjamkan begitu banyak uang pada satu waktu. Pastinya gajinya tidak akan serendah itu. Dengan uang itu, aku bisa membeli beberapa tas Hermes lagi. Untuk menendangnya keluar dari Zima, kita harus menunggu sampai kakakmu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sekarang dia belum mengambil keputusan. Aku pasti akan mengambil kartu pembayaran ini apapun yang terjadi karena aku tidak perlu bersusah payah." Setelah berkata seperti itu, Lillian merasa itu cukup masuk akal. Ketika Harvey benar-benar diusir dari Zimmer, belum terlambat untuk mengembalikan kartu pembayarannya kepadanya. Lagi pula, gaji Harvey adalah miliknya sekarang. Tepat ketika Lillian mempertimbangkan apakah dia perlu memberitahu kakek Zimmer tentang sikap Harvey yang berselingkuh dalam pernikahan, kakek Zimmer menelpon mereka dan meminta seluruh keluarga mereka untuk pergi menemuinya. Di kediaman Zimmer, kakek Zimmer duduk di sofa dan ekspresi wajahnya sedikit buruk. Berdiri di sampingnya, Zack Zimmer meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya. Dia terlihat sangat hormat. Tapi Zack mencibir dalam hati saat melihat Mandy Zimmer dan Harvey memasuki tempat itu. Melihat sikap Mandy, dia bisa menebak apa yang diinginkannya. Kemungkinan besar Mandy ingin menceraikan Harvey. Bahkan dia mungkin ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan suami yang tidak berharga itu dan mendapatkan seorang suami yang dominan dan kuat. Kemudian, dia akan mendapatkan dukungan penuh untuk bangkit sepenuhnya di Zimmer. Sayangnya, dengan aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi. Zack tidak bisa berhenti mencibir dalam hati. Tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. "Kakek, aku ingin tahu apa yang bisa kami lakukan untukmu karena kau meminta seseorang untuk menelpon kami secara khusus." Melihat ekspresi wajah buruk yang dimiliki kakek Zimmer saat itu, Lillian tampak khawatir. Tetapi dia masih melangkah maju dan berbicara. Kakek Zimmer tidak bereaksi terhadap perkataan Lillian. Dia hanya melihat ke arah Harvey dan berkata dengan dingin, "Harvey, kau memang cukup mampu. Bagaimana kau bisa memesan kursi VIP di restoran barat yang terletak di lantai atas New Grand Hotel? Selain itu, kau bahkan meminta pelayan lain untuk menyingkirkan Zack. Kau memang cukup mampu sekarang. Izinkan aku bertanya, apa kau sengaja ingin mempermalukan kami, keluarga Zimmer?" Setelah itu, Lillian dan Mandy memandang Harvey dengan sedikit keheranan. Mereka adalah orang-orang yang berwawasan dan berpengetahuan. Tentu saja, mereka tahu pasti sulitnya seseorang ingin memesan kursi VIP di restoran barat di lantai atas New Grand Hotel. Setidaknya, Zimmer mungkin tidak bisa melakukan itu. Tetapi menantu laki-laki yang tidak berharga itu berhasil melakukannya. Siapa dia sebenarnya? "Kakek Zimmer, aku pikir kau memiliki beberapa jenis kesalahpahaman di sini, bukan? Meskipun aku pergi ke area VIP, aku tidak meminta siapapun untuk mengusir Zack dari tempat itu. Dia tidak punya hak untuk masuk ke area VIP. Apa hubungannya denganku?" Harvey berkata dengan ringan. "Kau..." Ekspresi wajah kakek Zimmer menjadi sedikit suram. Dia tahu bahwa yang dikatakan Harvey seharusnya adalah kebenaran. Tetapi apa hak yang dimiliki sampah tidak berharga ini sejak dia bisa melakukan hal seperti itu? "Baik. Lalu beritahu aku. Bagaimana kau memesan tempat itu? Apa kau menggunakan kartu anggota Zimmer milik kami?" Kakek Zimmer terus berkata dengan dingin. "Kakek Zimmer, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Jika aku dapat memesan kursi VIP hanya dengan kartu anggota Zimmer, apakah orang idiot seperti Lack perlu memesan kursi biasa?" Harvey berkata dengan santai. "Kau..." Ekspresi wajah Zack memburuk.
Dia akan melampiaskan amarahnya sekarang karena temperamennya. Tetapi hari itu, Zack memiliki beberapa tujuan lain dalam pikirannya. Anehnya, dia memaksa dirinya untuk menekan amarahnya. Baik. Beritahu aku lagi. Bagaimana kau melakukannya? Kakek Zima juga sedikit penasaran. Pastinya hanya keluarga kelas atas yang bisa memesan kursi VIP di tempat itu. Bagaimana sampah tidak berharga ini melakukan itu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku adalah CEO dari York Enterprise, kata Harvey sambil tersenyum. Bab 292. Awalnya, Zack Zima berusaha tetap tenang. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia memelototi Harvey York dan berkata dengan marah. Sialan kau! Harvey, betapa kau tidak tahu malu? Bagaimana kau bisa menjadi CEO dari York Enterprise? Apa kau tidak takut mereka akan datang mencarimu secara langsung jika insiden ini tersebar? Semua orang tidak percaya sama sekali. Bagaimana Harvey bisa menjadi CEO York Enterprise mengingat betapa tidak berharganya dia? Sebelumnya, Harvey mengaku tanpa malu-malu menjadi CEO saat Don Zender melamar Mandy Zimmer. Tetapi bagaimana dengan hasilnya? Kebenaran membuktikan bahwa dia hanyalah lelucon yang tidak masuk akal. Sekarang dia menyebutkan lelucon itu lagi. Dia sama sekali tidak tahu malu. Berdiri di samping mereka, Mandy tidak tahan melihatnya lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lembut. Kakek, Harvey mungkin telah menggunakan kartu anggota milik bosnya. Apa orang itu yang mengizinkannya mengendarai Porsche? Kakek Zima mengangguk sedikit. Dia percaya penjelasan Mandy. Mobil mewah seperti Porsche bisa diberikan kepada Harvey untuk diizinkan mengemudi semaunya meski dia hanya seorang supir. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bosnya memang kaya raya. Selain itu, tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk mengajukan kartu anggota paling bergengsi dari New High Grand Hotel selama mereka punya cukup uang. Tetapi menantu laki-laki yang tinggal menumpang di Zimmer pergi dan mengambil pekerjaan sebagai supir untuk orang lain. Itu memang memalukan. Pada saat itu, semakin dia memandang Harvey, kakek Zima menganggap Harvey cukup menyebalkan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk langsung menendangnya keluar dari Zimmer. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang Zack sebutkan barusan, dia berkata dengan dingin. Lupakan. Aku tidak akan memikirkannya lagi, aku ingin bertanya padamu. Apa kau membawa seorang wanita yang tidak terhormat ketika pergi ke restoran barat itu? Wanita itu temanku. Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Ala Graves memang sudah banyak membantunya. Harvey tidak akan mengizinkan siapapun untuk memfitnahnya. Kau! Kakek Zimmer sangat marah. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang di rumah ini pergi keluar untuk memiliki hubungan yang ambigu dengan seorang wanita yang hina. Beraninya dia mengklaim bahwa wanita itu hanya temannya. Apa dia mengira kita keluarga Zimmer itu bodoh? Berdiri di samping mereka, jantung Lillian Yates berdetak kencang saat dia mendengar kakek Zimmer menyebutkan kejadian itu. Lillian langsung menjadi sangat cemas. Dia baru saja mendapatkan kartu bayaran Harvey dan dia bahkan belum mendapatkan uangnya. Jika Harvey ditendang keluar dari Zimmer pada saat itu, maka dia pasti tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Bagi Lillian, semua yang menjadi milik Harvey adalah miliknya. Memikirkan hal tersebut, Lillian melangkah maju dan menunjuk ke hidung Harvey saat dia memarahinya. Harvey, cepat minta maaf kepada kakek Zimmer. Bagaimana kau bisa berbicara dengannya dengan sikap seperti itu? Harvey tidak peduli dengan Lillian. Namun, dia memandang kakek Zimmer dan berkata, Aku tidak tahu apa yang dikatakan Zack kepadamu. Tapi aku hanya mentraktir temanku makan hari itu. Zack mencoba untuk menggodanya tetapi dia gagal. Mengapa itu menjadi masalahku? Bukankah kau seharusnya membantunya untuk mendapatkan perhatiannya karena dia menyukai wanita itu? Kakek Zima berkata tanpa basa-basi. Harvey tertawa dingin dan berkata, Sayangnya, wanita itu wakil presiden rumah sakit Neumhi. Ada banyak orang yang mencoba mendapatkan perhatiannya. Siapa memangnya Zack? Selain itu, mengapa aku harus membantunya? Baik. Insiden itu sudah berlalu sekarang. Aku tidak akan peduli tentang itu. Tetapi kau perlu mengingat satu hal. Mulai sekarang kau dilarang melakukan kontak apapun dengan wanita lain. Apa kau mengerti maksudku? Kakek Zima memelototi Harvey, menginterogasinya tentang kesalahannya. Zack telah melaporkan kepadaku bahwa kau melakukan hal yang tidak sesuai. Logikanya kami harus mengeluarkanmu dari Zimmer. Tetapi saat ini adalah saat kritis mengingat kerja sama antara Zimmer dan York Enterprise. Kita tidak boleh memiliki skandal apapun. Jika reputasi kita hancur karena orang yang tidak berguna sepertimu dan kita harus membayar kompensasinya, aku pasti akan membunuhmu. Harvey dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana Zack bisa begitu baik? Kemungkinan besar dia takut Mandy akan menggantikan posisinya di Zimmer setelah aku dikeluarkan dari keluarga ini karena Mandy tidak akan terbeban lagi. Memikirkan hal itu, Harvey berkata dengan ringan. Kakek Zimmer, aku khawatir kau salah dalam satu hal. Dana investasi yang telah kau peroleh ini tidak akan hilang selama kau tidak sebodoh itu mengubah manajer proyek pusat komersial atau jika ada yang pergi ke York Enterprise untuk membuat masalah lagi. Sungguh lancang. Apapun yang aku katakan harus dilaksanakan. Kapan kita membutuhkanmu untuk berbicara omong kosong di sini di keluarga Zimmer? Kakek Zimmer berkata dengan marah. Baginya, menantu laki-laki itu, Harvey akan menjadi lebih sombong karena Mandy mendapatkan jabatan yang jauh lebih berpengaruh dan lebih tinggi di Zimmer.
Jika dia terus membiarkan Mandy tetap berkuasa, mungkin Zimmer pada akhirnya akan direbut oleh orang luar. Tetapi proyek komersial itu terkait erat dengan Mandy. Keluarga Zimmer tidak mampu lagi melakukan suatu gebrakan sekarang. Pada saat itu, kakek Zimmer setuju dengan apa yang dikatakan Zack, tidak peduli betapa marahnya dia. Selama Harvey yang tidak berguna itu ada di sana, dia pasti akan membebani Mandy. Oleh karena itu, menantu laki-laki yang tinggal menumpang itu masih memiliki semacam nilai untuk dimanipulasi oleh mereka. Untuk saat ini, mereka masih tidak bisa mengeluarkannya dari Zimmer. Harvey mencibir. Dia telah mengenal orang-orang dari Zimmer sejak lama. Bagaimana mereka berani mengusirnya dari Zimmer sekarang? Untuk keuntungan mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Bab 293 dan ke-294. Ingat ini! Ini adalah pertama kalinya dan tidak untuk diulangi. Mata kakek Zimmer tampak muram dan galak. Jangan berpikir bahwa kau berhak untuk bersikap sombong karena Mandy kini mengelola keuangan perusahaan dan juga manajer proyek. Jangan pernah berpikir bahwa kau bisa mengandalkannya dan tidak menghormatiku. Jika aku mau, aku bisa merebut semua jabatan dan kekuasaannya. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk bersikap sombong dan arogan lagi. Semua itu hanya masalah kata-kata. Aku berharap kau dapat menepati apa yang kau katakan. Setelah mengatakan itu, Harvey York pergi. Ancaman kakek Zimmer memang cukup lemah dan sangat konyol. Identitas Mandy Zimmer sebagai manajer proyek saat ini terkait erat dengan masa depan dan kelangsungan hidup Zimmer. Sebelumnya, kakek Zimmer bahkan bisa menanggungnya meski Mandy ingin menjadi manajer keuangan. Sekarang bagaimana dia bisa begitu berani untuk mempertaruhkan masa depan dan takdir Zimmer karena urusan sepele seperti itu? Kakek Zimmer tidak akan melakukannya dan dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Melihat Harvey dari belakang, kakek Zimmer mengertakkan gigi dengan sangat marah. Selama 3 tahun belakang, Harvey selalu menjadi orang yang tidak pernah membalas atau melakukan serangan balik meskipun dia dimarahi atau dipukuli. Statusnya tidak jauh berbeda dengan seekor anjing. Selain itu, dia bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Tetapi sejak Mandy mulai menikmati status yang sangat istimewa di Zimmer, Harvey bersikap dengan cara yang jauh lebih arogan dan sembarangan. Kakek Zimmer tahu bahwa Harvey tidak takut apapun karena ada yang mendukungnya sekarang. Jika dia benar-benar menggunakan taktik semacam itu untuk menghadapi Harvey, Zimmer akan benar-benar membawa kemalangan bagi diri mereka sendiri. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Lillian, itulah menantumu yang baik. Dia bahkan tidak menghormatiku. Kakek Zimmer berkata dengan dingin sambil melirik Lillian Yates yang berdiri di samping. Lillian biasanya agak arogan dan gegabah. Tetapi dia paling takut pada kakek Zimmer. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani berbicara karena dia ketakutan. Kemudian dia berkata, "Kakek Zimmer, aku juga ingin Mandy menceraikannya, tetapi keadaan saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan itu." Sebelumnya, dia masih ingin melihat mereka bercerai. Tetapi karena Harvey setuju untuk memberinya kartu bayaran dan meminjamkan $800.000 untuk dibelanjakan, persepsinya mulai berubah tanpa sepengetahuannya. Namun, Lillian sendiri tidak menyadarinya. Ekspresi wajah kakek Zimmer sangat buruk. Dulu dia tidak ingin mereka bercerai hanya demi reputasi Zimmer. Dia tidak ingin Zimmer menjadi bahan tertawaan lagi. Tetapi sekarang Harvey bertindak dengan sikap yang agak angkuh dan sombong. Kakek Zimmer tidak bisa menahan menginginkan mereka bercerai. Jika Harvey bisa mengendalikan Mandy, pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Zimmer. Tetapi masalah utamanya adalah sangat mudah bagi Mandy untuk menemukan suami yang luar biasa mengingat kondisinya jika dia bercerai. Kemudian, hal itu juga pasti akan menimbulkan bahaya besar bagi status Zack di Zimmer. Di bawah prasyarat itu, kakek Zimmer harus membuat Harvey tetap tinggal apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia dapat memperkuat posisi Zack, sehingga Zack dapat mengambil alih Zimmer dengan lancar di masa depan. Demi keluarga Zimmer kita, untuk sementara jangan pikirkan perceraian. Tetapi kau perlu mendisiplinkan menantumu. Bagaimana menantu yang tinggal menumpang di rumah bertindak dengan sombong dan arogan di keluarga besar setiap hari? Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat? Kakek Zimmer menarik nafas dalam-dalam. Izinkan aku memperingatkanmu. Jika kau tidak mendisiplinkan menantu yang tinggal menumpang di tempat ini dengan baik, seluruh keluargamu harus keluar dari Zimmer. Lillian mengangguk tiada henti-hentinya seperti anak ayam sedang mematuk biji-bijian. Kemudian berkata, "Jangan khawatir. Aku akan meminta Mandy untuk memberinya pelajaran yang berat. Sampah yang tidak berharga ini tidak mendengarkan siapapun. Dia hanya takut pada Mandy." Kakek Zimmer menghela nafas pelan. Kemudian melambaikan tangannya dan meminta Lillian dan yang lainnya untuk pergi. Pada saat itu, cara kakek Zimmer memandang Mandy dari belakang dipenuhi dengan sedikit keganjilan. Tidak dapat disangkal, Mandy adalah orang yang berbakat. Tetapi sayangnya, dia adalah seorang wanita. Jika bukan itu masalahnya, tentu tidak bisa dimaafkan jika membiarkan Mandy mengambil alih Zimmer di masa depan. Saat ini, Zack adalah satu-satunya pria yang hampir memenuhi standar generasi ketiga di Zimmer. Jika kakek Zimmer tidak mempromosikannya menjadi pewaris Zimmer, lalu siapa lagi yang bisa dia cari? Setelah Mandy dan yang lainnya pergi, Zack, yang berdiri di samping, menghela nafas pelan. Meskipun dia sangat membenci Harvey, dia jauh lebih takut pada kemungkinan bahwa Mandy akan mengancam statusnya.
Zack, kau harus bekerja lebih keras di masa depan. Jika ada beberapa orang yang perlu kau kenal, kau harus rendah hati untuk berteman dengan mereka. Apa kau mengerti itu? Kakek Zima berkata dengan ringan sambil menatapnya. Zack tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan melipat gandakan usahaku dan aku tidak akan mengecewakanmu. Kita bisa membiarkan Mandy bersikap angkuh dan sombong sekarang. Ketika proyek pusat komersial selesai, aku punya berbagai cara untuk menyingkirkan seluruh keluarga mereka. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mampu melakukan apa yang dia inginkan dan memegang kendali penuh atas Zima dengan mengandalkan satu proyek? Zack terlihat dingin. Jika kau bisa menyelesaikan proyek dengan York Enterprise, mereka tidak penting lagi, kata kakek Zima. Ketika kakek Zima menyebutkan itu, ekspresi wajah Zack menjadi sangat buruk. Sekarang, dia telah mencoba menghubungi CEO baru York Enterprise beberapa kali. Tetapi CEO baru itu bahkan tidak memperdulikannya dan tidak memberinya satu kesempatan pun. Kakek, mungkin ada cara lain untuk benar-benar menekan Mandy. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zack mengertakkan gigi dan berkata tiba-tiba. Bab 294. Cara seperti apa? Kakek Zima melirik Zack Zima dengan rasa ingin tahu. Cucu laki-lakinya itu selalu berwawasan tetapi kemampuannya rendah. Alternatif macam apa yang bisa dia miliki? Apa itu ide yang buruk lagi? Kakek, alasan Harvey begitu sombong adalah karena hatimu terlalu lembut. Selain itu, kau tidak menekan kekuatan dan dominasi Mandy Zimmer sepenuhnya. Aku tahu bahwa Mandy telah sangat membantu kita keluarga Zimmer. Selain itu, dia adalah cucu perempuanmu, jadi kau tidak ingin bersikap begitu kejam. Lagi pula, kau tidak bisa menyerah pada salah satu sisi karena kedua sisi itu penting bagimu. Tapi itu tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Zack berkata dengan suara yang dalam. Biar aku yang jadi penjahatnya? Mendengar itu, kakek Zima mengerutkan kening. Apa kau ingin aku membiarkanmu menjadi penjahatnya? Mungkinkah kau ingin aku memberimu posisi sebagai CEO? Kakek Zima berkata dengan suara yang dalam. Kakek, selama aku menjadi CEO, aku akan bisa menekan Mandy dengan benar mengingat statusku. Selain itu, bukankah menurutmu Mandy telah menjadi sangat ambisius sekarang? Meskipun dia masih terlihat rendah hati, mengapa kau tidak melihat bagaimana sikap Harvey? Menantu laki-laki yang tinggal menumpang di sana. Dia sangat sembarangan dan sombong. Itu menandakan bahwa Mandy biasanya lebih dari itu. Selain itu, aku bahkan ragu bahwa itu mungkin salah satu skema Mandy, meminta Harvey untuk mendapatkan wanita tidak ternama untuk membuat pertunjukan seperti itu. Baru setelah itu dia bisa menceraikan Harvey. Selama dia bercerai, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan suami yang luar biasa mengingat kondisinya. Pada saat itu, mungkin keluarga Zimmer kita akan benar-benar sangat membutuhkannya sehingga dia akan mengambil alih seluruh Zimmer. Kakek, kau tidak ingin melihat pencapaian dan kekuatan yang sudah kau peroleh setelah kerja keras dan susah payah seperti itu untuk diserahkan secara patuh kepada orang lain pada akhirnya, kan? Zack terlihat sangat cemas saat ini. Itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk terlihat unggul. Jika dia melewatkan kesempatan itu, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu. Selain itu, dia hanya bisa menangani Mandy dengan lebih baik selama dia mendapat jabatan itu. Sekarang, Mandy memberikan ancaman yang terlalu besar. Tidak. Kakek Zimmer sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia menolak Zack dengan tegas. Meskipun kakek Zimmer akan memberikan jabatan CEO ke Zack di masa depan, dia masih tidak bisa menerimanya sekarang. Meskipun dia menyukai Zack dan berencana membiarkan Zack mengelola Zimmer Enterprise di masa depan, dia tahu tentang kemampuan Zack. Saat ini, Zack adalah orang yang sering berbicara tanpa henti tetapi tidak ada keterampilan praktis dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh perusahaan dengan baik. Pada saat itu, bukan saat yang tepat untuk memberikan Zimmer Enterprise kepadanya. Beberapa masalah besar mungkin terjadi jika seseorang tidak berhati-hati. Melihat ekspresi wajah kakek Zimmer, Zack mengertakkan gigi dan berkata, Kakek, karena kau akan membiarkan aku menjadi CEO suatu hari nanti, mengapa tidak sekarang? Ekspresi wajah kakek Zimmer menjadi suram. Dia menatap Zack dan berkata dengan dingin. Jika bukan karena kenyataan bahwa kau sangat tidak mampu, aku akan memberimu jabatan itu sejak lama. Alasan terbesar mengapa kau bisa menjadi CEO di masa depan adalah karena kita hanya memilikimu sebagai cucu kami di keluarga ini. Jika tidak, bagaimana kau bisa menjadi CEO? Jika Mandy laki-laki, dia seharusnya mendapat jabatan sebagai CEO karena kemampuannya. Kakek Zima membuatnya terdengar seperti Zack yang tidak berguna dan tidak berharga. Hal itu membuatnya gemetar karena ketakutan. Apa yang paling Zack takuti adalah statusnya sebagai ahli waris akan direnggut oleh Mandy. Di luar dugaan, kakek Zima memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemampuan Mandy. Jika dia membiarkan kejadian itu terus-menerus, apa itu berarti Mandy memang punya kesempatan untuk merebut jabatannya? Tidak. Aku pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Zack mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Kakek, apa kau benar-benar ingin melihat Mandy mendapatkan banyak kekuasaan dan status yang lebih tinggi di perusahaan dan Zimmer? Apa kau ingin melihat Zimmer diambil alih oleh seorang wanita? Tentu saja, aku tahu bagaimana menanganinya. Ini bukan berarti kau tidak dapat memegang jabatan sebagai CEO lebih awal. Tetapi kau perlu meningkatkan kemampuanmu. Aku masih memiliki harapan yang baik darimu, kata kakek Zimmer.
Kakek Zimmer sedikit perlu memprovokasi Zack. Jika tidak, Zack akan bersikap angkuh dan berpikir bahwa Nima selalu menjadi miliknya. Itu bukanlah hal yang baik untuknya. Kemampuan? Bagaimana cara meningkatkan kemampuanku? Mandy sangat luar biasa. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Zack meringis. Sepertinya jika aku ingin menunjukkan kemampuanku, aku harus merusak reputasi Mandy atau membunuhnya. Tidak praktis jika aku ingin membunuhnya. Tapi tidak sulit untuk menghancurkan reputasinya. Wanita ini selalu disukai oleh York Enterprise. Mungkin dia sudah lama berselingkuh dengan CEO baru itu. Harvey yang tidak berharga itu telah ditipu untuk waktu yang lama. Bagaimana dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang ini? Ini benar-benar lelucon yang konyol. Kakek, jangan khawatir. Aku akan membuatmu menyaksikan kemampuanku segera. Zack bergumam. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Bab 295 dan ke-296. Di kediaman Zimmer. Lillian Yates sedang duduk di kamar mandi Zimmer, melihat kartu debit di tangannya dengan gembira. Harvey York baru saja memberikan kartu itu padanya. Selain itu, Harvey telah meminta bagian keuangan kantornya untuk mentransfer beberapa ribu dolar ke kartu debit itu setiap bulan. Saat Lillian menggosok kartu debit di tangannya, dia menasihati Mandy. Mandy, aku yakin kau mengerti apa yang dimaksud kakek Zimmer hari ini. Dia tidak akan memintamu untuk menceraikan Harvey untuk saat ini, tetapi dia tidak akan menuruti Harvey dan membuatnya berperilaku seperti ini. Dia suamimu dan kau perlu mendisiplinkannya dengan baik. Aku merasa dia bertingkah aneh akhir-akhir ini. Apa dia mendapatkan banyak uang dari perusahaan teman sekelasnya? Jika itu masalahnya, kau harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Ingat satu hal, laki-laki akan menjadi buruk selama mereka punya uang. Ada kerutan tipis di antara alis indah Mandy. Kemudian dia berkata, Bu, aku akan menangani urusanku sendiri dengan baik. Dengarkan aku. Aku peduli tentangmu. Mengapa kau tidak memikirkannya? Meskipun kau sekarang adalah manajer keuangan Zimmer Enterprise dan manajer proyek pusat komersial, masalahnya adalah kau masih memiliki CEO dan wakil CEO sebagai atasanmu. Jika kau tidak patuh, kakek Zimmer akan memiliki banyak cara untuk merebut kekuasaanmu. Jangan merusak prospek masa depanmu hanya karena karung sampah yang tidak berharga itu. Laki-laki harus ditekan. Kau tidak boleh membiarkan mereka punya uang. Mengapa kau tidak memikirkan tentang apa yang terjadi di masa lalu? Ketika dia mencuci kamar mandi dan menyajikan air untuk mencuci kakiku, kita tidak mengalami banyak kesulitan saat itu. Lillian menghela nafas dengan membatin. Betapa taatnya Harvey selama hari-hari itu. Dia melakukan semua itu tanpa mengeluh. Selain itu, statusnya lebih rendah dari seekor anjing. Tetapi sejak dia pergi bekerja dan mendapatkan uang, dia berubah. Lillian sedikit tidak terbiasa dengan sikapnya itu. Lillian selalu tidak menyukai menantu yang tinggal menumpang itu karena fakta bahwa dia hanyalah sampah yang tidak berharga. Tetapi ketika dia menjadi sedikit mampu, dia juga tidak terbiasa dengannya. Dia merasa ada perasaan kontradiktif dalam dirinya. Kalau begitu, apa maksudmu mengatakan bahwa kita harus melupakan kejadian masa lalu dan melepaskannya? Mandy sedikit mengernyit. Tidak, kita bukan membiarkannya berlalu begitu saja, tapi kita bisa sedikit melupakannya. Namun prasyaratnya adalah kita harus mengeluarkan setiap sen darinya dan membuatnya tidak punya uang. Maka dengan seperti itu akan jauh lebih nyaman untuk menyingkirkannya di masa depan. Lillian tersenyum dan berkata, Ingat, begitu kau mendapatkan uang, berikan kepadaku sehingga aku dapat menyimpannya untukmu. Aku melakukan ini demi dirimu. Mandy terlihat murung karena ketidakpuasan yang mendalam. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa keadaan akan berubah seperti itu setelah mereka pergi untuk bertemu kakek Zimmer. Lillian tidak hanya tidak setuju dengan perceraian tersebut, dia juga ingin Mandy mendapatkan semua uang Harvey. Tapi bagaimana Harvey bisa memiliki begitu banyak uang? Meskipun dia memang punya banyak uang, itu bukan urusanku. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bu, aku bukannya tidak tahu malu. Mandy menggertakkan giginya dan berkata, Apa ini sesuatu yang menyangkut harga dirimu? Selain itu, bukankah masuk akal dan adil jika kau memintanya untuk menyerahkan uangnya kepadamu? Sampah yang tidak berharga ini telah hidup dan makan secara gratis di Zimmer selama 3 tahun. Sekarang, dia menjadi sedikit mampu. Bagaimana dia bisa bersikap angkuh dan sombong karena itu? Dia masih harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Lillian dipenuhi dengan rasa ingin menghina. Dia mengira Harvey tidak punya status sama sekali. Cukup! Kenapa kau masih linglung? Kau bisa memberitahu sampah yang tidak berharga itu bahwa kau akan memberinya kesempatan untuk masuk ke kamar dan tidur di lantai di sini. Pastinya dia akan menyerahkan semua uangnya kepadamu tanpa alasan. Lillian menyarankan sebuah ide. Ekspresi wajah Mandy sedikit suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lillian akan memberikan ide yang seburuk itu. Sebelumnya, Lillian yang melarang Harvey tidur di kamar tidur. Sekarang, Lillian juga yang mengizinkan Harvey tidur di kamar tidur. Bu, aku akan mempertimbangkannya kembali. Mandy tahu bahwa dia tidak bisa menang dalam pertengkarannya dengan Lillian. Pada saat itu, dia berkata sambil menghela nafas yang dalam. Lillian melihat ke jam tangan emas Rolex-nya yang baru saja dia beli. Kemudian tersenyum bahagia dan berkata, Aku telah meminta beberapa teman baikku untuk pergi berbelanja denganku. Aku akan pergi sekarang.
Singkatnya, kau harus mengandalkan diri sendiri jika ingin mengejar kebahagiaan. Jangan biarkan pria itu mengambil inisiatif. Apakah kau mengerti maksudku? Setelah itu, dia tersenyum senang dan meninggalkan kamar tidur. Jam tangan emas Rolex yang baru dibeli itu lebih dari cukup baginya untuk pamer selama beberapa hari. Lillian hanya akan pergi dan membeli tas Hermes setelah beberapa hari. Maka teman-teman lamanya pasti akan sangat iri padanya. Setelah Lillian pergi, Mandy menghela nafas. Kemudian berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak mengantuk. Padahal, itulah kesempatan terakhir baginya untuk berdamai dengan Harvey. Tetapi bahkan sampai sekarang, Harvey tidak berniat menjelaskan situasinya dengan jelas. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memaafkan Harvey begitu saja. Mengapa kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Meskipun kau memiliki topik menyakitkan yang sulit diungkapkan, apa ada masalah besar jika kau memberitahuku tentang hal itu mengingat kita adalah suami dan istri? Bagaimana mungkin aku ingin menyakitimu? Mungkinkah kau melakukan kesalahan padaku, jadi kau merasa sangat sulit untuk memberiku penjelasan? Mandy bergumam sendiri dan emosinya menjadi jauh lebih rumit. Hal itu disebabkan karena dia merasa Harvey telah menyembunyikan begitu banyak darinya di samping segala macam hal yang terjadi sebelumnya. Dia merasa Harvey bukan lagi suami yang naif. Selain itu, dia menjadi rumit dan misterius. Tepat ketika Mandy sedang memiliki segala macam pemikiran yang rumit, Harvey sedikit mengernyit di ruang kerjanya. Hal-hal yang terjadi di Zimmer tidak terlalu berarti banyak baginya sehingga Harvey tidak peduli tentang mereka. Tetapi dia baru saja menerima telepon dari Yvonne. Sepertinya ada beberapa orang dari York yang datang ke Nyumhi dari provinsi. Sesuai janjinya dengan Yonathan, York Enterprise menjadi miliknya sekarang. Saat ini, dia sedang mengintegrasikan sumber daya di bawah perusahaannya. Namun, orang-orang dari York sekarang pergi ke Nyumhi. Apa maksudnya ini? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.